3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan tentang decision making. Next. Sini ada anggota kelompok kami, ada Cindy Adinda, NRP 4, Dandian NRP 8, Caya Fatma NRP 11, Nur Ainian NRP 14, Salsabila 27, Andika 29, Anindya NRP 89, Dia Safira NRP 93, dan Adian Amira NRP 115. Next. Dalam pengambilan keputusan, konsumen mengambil keputusan untuk membeli sesuatu karena ada masalah yang dihadapi. Dalam proses pengambilan keputusan merupakan hal yang penting dalam perilaku konsumen. Namun, cara konsumen untuk mengevaluasi atau memilih produk itu bervariasi, tergantung pada derajat kebutuhan atau resiko yang terkait dengan keputusan tersebut. Contohnya adalah saat terjadi perkembangan teknologi yang mengharuskan semua hal beralih dari metode tradisional menggunakan gadget, maka konsumen diharuskan memiliki gadget atau telepon genggam untuk kesehariannya. Oleh karena itu, konsumen memutuskan untuk membeli gadget. Next. Berikut 3 kategori pengambilan keputusan konsumen. Yang pertama ada kognitif. Dalam memutuskan untuk membeli suatu produk atau barang yang penting dan memiliki risiko tinggi, konsumen akan mengevaluasi dan memilih produk yang penting dan berisiko tinggi tersebut dengan mengumpulkan dan menganalisa berbagai informasi tentang produk yang akan dibeli. Kognisi biasanya melibatkan informasi tentang pikiran yang ditandai dengan pemilihan atau seleksi dari informasi kualitas, kuantitas, harga, kebutuhan, dan dapat terjadi melalui proses berpikir standar maupun tidak standar, serta bisa secara sadar maupun tidak sadar. Selain itu, terdapat beberapa motif dalam aspek kognitif. Yang pertama ada konsistensi, yang kedua ada atribut, yang ketiga ada kategorisasi, yang keempat ada objektivitas, yang kelima ada autonomi, yang keenam ada stimulasi, yang ketujuh ada teologis, di mana dalam aspek teologis ini apabila konsumen tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan ekspektasinya, maka konsumen tersebut akan mencari tempat lain untuk membeli produk yang sesuai dengan ekspektasinya. Dan yang kedelapan ada utilitarian. Next. Dalam pengambilan keputusan konsumen melibatkan 3 proses kognitif yang penting. Yang pertama, konsumen harus menerjemahkan informasi yang relevan di lingkungan sekitar untuk menciptakan arti atau pengetahuan personal. Yang kedua, konsumen harus mengkombinasikan atau mengintegrasikan pengetahuan tersebut sebelum mengevaluasi produk atau tindakan yang mungkin, dan untuk menetapkan perilaku di antara alternatif yang ada. Dan yang ketiga, yaitu konsumen harus mengungkap ulang pengetahuan produk dari ingatannya untuk digunakan dalam proses integrasi dan interpretasi. Next. Selanjutnya itu habitual, itu mengevaluasi dan memilih produk dikarenakan sudah terbiasa menggunakan produk tersebut. Seseorang terbiasa dengan habitual karena sering mengambil keputusan hanya berdasarkan nama produk, harga, atau menurut keputusan orang lain, dan konsumen juga seringkali mengambil keputusan yang terburu-buru sehingga bisa terjadi bias atau heuristik. Contohnya seperti saat seseorang yang biasa membeli bahan dapur langsung pergi ke toko terdekat rumahnya. Next. Selanjutnya afektif, yaitu mengevaluasi dan memilih produk berdasarkan keterlibatan seseorang terhadap produk, pesan-pesan marketing, dan situasi pembelian. Ini terjadi saat reaksi emosional seseorang dalam menentukan bagaimana harus bereaksi terhadap suatu produk. Dan penjual umumnya berusaha menimbulkan respon positif melalui iklan atau media komunikasi lain yang disukai konsumen. Sosial media merupakan sebuah channel yang efektif bagaimana pesan seseorang mengenai suatu produk. Next. Selanjutnya keputusan pembelian kognitif. Cognitive decision making yaitu pengambilan keputusan atau decision making adalah suatu proses pemikiran dalam pemilihan dari beberapa alternatif atau kemungkinan yang paling sesuai dengan nilai atau tujuan individu untuk mendapatkan hasil atau solusi mengenai prediksi ke depannya. Next.
Step in the cognitive, yang pertama itu pengenalan masalah, kemudian pencarian informasi terhadap produk dan permasalahan tersebut, kemudian mengevaluasi alternatif, dan selanjutnya yaitu memilih produk. Setelah memilih produk, maka harus mengevaluasi setelah membeli produk tersebut. Next. Neuromarketing yaitu menggunakan pencitraan resonansi magnetik fungsional atau fMRI, perangkat pemindaian otak yang melacak aliran darah saat kita melakukan tugas mental, di mana bergantung pada teknik neuromarketing, perangkat canggih seperti fMRI itu memahami bagaimana otak kita merespon pesan pemasaran. Next. Online decision making yaitu pada website Yahoo, di mana pelanggan dapat mengidentifikasikan dan mengevaluasi secara alternatif dengan lebih efisien. Pada website Yahoo ini yang menyediakan suatu teknologi filter kolaboratif yang dapat membantu pelanggan menyaring opsi. Next. Selanjutnya, how do we put product into categories? Jadi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu subordinate level, contohnya seperti dessert. Yang kedua itu basic level, ada featuring dessert dan non-featuring dessert. Selanjutnya yang terakhir itu subordinate level yang lebih menjurus. Kalau featuring dessert itu seperti ice cream, pie, and cake. Kalau non-featuring dessert itu seperti fruit, yogurt, and low-fat ice cream. Next. Selanjutnya strategi implication of product categories, terdapat 4. Yang pertama itu position of product, selanjutnya identify competitor, ketiga create an exemplar product, terakhir locate product in a store. Selanjutnya evaluatif kriteria. Saat mengevaluasi alternatif, konsumen mungkin fokus pada 1 atau 2 fitur produk sambil mengabaikan yang lain. Ini membantu kami mempersempit pilihan kami. Kriteria evaluatif adalah dimensi yang kami gunakan untuk menilai manfaat dari opsi yang bersaing. Selanjutnya, atribut determinan itu adalah fitur yang sebenarnya kita gunakan untuk membedakan pilihan kita. Pemasar sering mendidik konsumen tentang kriteria mana yang harus mereka gunakan sebagai atribut penentu. Next. Selanjutnya, compensatory rules. Ada 2. Yang pertama, aturan aditif sederhana, yaitu mengarah ke opsi dengan jumlah atribut positif terbesar. Yang kedua, ada aturan aditif berbobot, yaitu memungkinkan konsumen untuk memperhitungkan kepentingan relatif dengan pembobotan. Next. Selanjutnya, non-compensatory decision rules. Ada 3. Yang pertama, aturan leksikografik, yaitu konsumen memilih merek yang terbaik pada atribut yang paling penting. Yang kedua, aturan eliminasi, yaitu berdasarkan aspek harus memiliki fitur khusus untuk dipilih. Yang terakhir, aturan konjungtif, yaitu memerlukan pemrosesan menurut merek. Next. Selanjutnya, aturan praktis untuk membuat keputusan rutin. Seperti yang sudah dijelaskan, biasa pengambilan keputusan yaitu menggambarkan pilihan atau keputusan yang dibuat oleh konsumen dengan sedikit maupun tanpa sadar. Seorang sering mengambil keputusan hanya berdasarkan nama produk, harga, atau dengan meniru keputusan orang lain, dan juga seringkali mengambil keputusan yang terburu sehingga bisa saja dibias atau heuristik. Berikutnya ini adalah jenis dari heuristik. Yang pertama adalah konvariansi atau convariation, itu memberikan penilaian berdasarkan pemikiran atau kepekaan individu tersebut. Berikutnya ada negara asal atau country of origin, yaitu memanfaatkan lokasi atau negara asal untuk menghubungkan merek jadi efeknya mereknya akan lebih mudah dikenal. Berikutnya adalah nama merek yang lebih mudah untuk dikenali atau familiar brand names, itu menyebabkan merek yang jadi nama mereknya akan semakin mudah dikenali oleh para
harga lebih tinggi atau kualitas yang bagus. Next. Informasi produk terhadap konsumen. Priming and nudging. Isyarat fisik memicu konsumen untuk beraksi bahkan ketika mereka tidak menyadari dampak ini. Berpikir tentang produk yang mereka temui. Berikut beberapa contoh dari riset konsumen. Yang pertama, ada responden menilai produk dengan lebih cepat ketika mereka. Yang ketiga, ada film roman yang mendapatkan penilaian lebih tinggi dari penggemarnya ketika ditayangkan di ruangan yang dingin. Para peneliti menjelaskan ini karena mereka mengimbangi UV rendah dan psikologis yang diberikan film roman. Faktor-faktor yang membuat keputusan konsumen bias di antaranya ada faktor-faktor yang beroperasi di bawah tingkat kesadaran. Misalnya, sikap responden terhadap produk yang tidak. Peneliti yang bekerja pada teori prospek analisis peneliti menyebut bias pengambilan keputusan ini sebagai sunk cost fallacy. Jika kita telah membayar sesuatu, kita lebih enggan untuk menyia-nyiakannya. Bidang ekonomi perilaku yang berkembang pesat berfokus pada efek faktor psikologis dan sosial pada keputusan ekonomi yang kita buat. Dan banyak dari pilihan ini sama sekali tidak rasional. Sangat mungkin untuk mengubah pilihan individu dan kelompok hanya dengan mengutak-atik cara kita menyajikan informasi kepada mereka. Selanjutnya di sini ada kebijakan publik yang merupakan cara organisasi untuk membingkai pesan dalam memberikan pengaruh, seperti contohnya tentang berhenti merokok atau makan makanan sehat dan menabung lebih banyak untuk masa pensiun, di mana hal tersebut juga menyangkut masalah etika yang penting di dalamnya. Banyak dari pekerjaan yang muncul dalam ekonomi berfokus pada peran dasar, di mana peran dasar tersebut merupakan stimulus yang mendorong orang untuk fokus pada aspek-aspek tertentu dari kehidupan mereka, seperti kesejahteraan finansial atau lingkungan. Contohnya dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, kelompok mahasiswa untuk mahasiswa pada keuangan secara pribadi cenderung menjawab dengan moral, sedangkan yang terbiasa memikirkan uang secara konsisten menunjukkan etika yang lebih lemah. Produk cenderung terlihat menjawab seperti memakan es krim dalam porsi yang lebih besar. Dalam studi lapangan, sebuah toko anggur memainkan motif Prancis atau Jerman pada hari-hari yang bergantian. Pada hari-hari ketika musik Prancis menjadi latar belakang, orang-orang membeli sebagian pekerjaan saat ini dalam ekonomi perilaku menunjukkan dorongan tentang perubahan yang disengaja oleh organisasi untuk mengubah perilaku dengan menghasilkan efek dramatis. Dorongan sederhana yang mengubah orang bertindak adalah beralih dari meminta konsumen untuk ikut serta menjadi ke konsumen yang menyisih dari satu program jika mereka tidak ingin berpartisipasi. Bias default di sini cenderung mematuhi persyaratan daripada hak untuk mematuhi dapat diterapkan pada berbagai situasi pilihan. Misalnya, orang lebih cenderung menabung untuk masa pensiun jika majikan mereka secara otomatis memotong jumlah tertentu dari gaji mereka daripada mereka harus mengatur proses ini sendiri. Taktik framing dan nudging
dikenal desain persuasi, mana dalam beberapa kasus perusahaan memanfaatkan kekuatan dorongan untuk mendorong perilaku yang sebaiknya dilakukan. Contohnya adalah teknik menyelinap ke dalam keranjang, di mana pengecer secara otomatis menambahkan produk seperti langganan majalah atau asuransi perjalanan ke keranjang belanja konsumen dan mempersulit mereka untuk membuang barang yang tidak diinginkan. Atau motel kecoa yang terdengar tidak menyenangkan, di mana situs-situs web menawarkan proses pendaftaran yang cepat dan mudah, tetapi mempersulit konsumen untuk menutup akun. Studi kasus. Next. Sayur roti kebanjiran permintaan di tengah pandemi COVID-19. Perusahaan pemilik sayur roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk menyatakan bahwa di tengah pandemi COVID-19 permintaan terhadap produk roti sangat tinggi. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan PT Nippon Indosari Korpindo Tbk Sri Mulyana dalam keterangan resminya di Jakarta 2020. Untuk itu kami berkomitmen untuk menjaga ketersediaan roti saat pandemi virus corona, ujarnya. Untuk mengatasi potensi pertumbuhan bisnis roti di tanah air, perusahaan sedang membangun 2 pabrik baru dengan lokasi di Pekanbaru dan Banjarmasin yang diharapkan akan mulai beroperasi pada tahun 2020. Belanja modal yang sudah kami gunakan sebesar 115,3 miliar rupiah atau setara dengan 28,8% dalam tahun ini yang sebesar 100 miliar. Jelasnya, lebih lanjut ia menuturkan bila perusahaan tetap mengedepankan standar tinggi kesehatan dan keselamatan kerja di mana seluruh operasional dan perkantoran telah menerapkan protokol kesehatan yang berlaku termasuk jaga jarak fisik dan pemakaian masker di setiap aktivitas pekerjaan. Bukti, walaupun adanya pandemi COVID-19 kan menjadi alasan konsumen tidak membeli roti merek Sayur Roti. Konsumen melalui seluruh tahapan proses pengambilan keputusan pembelian roti merek Sayur Roti. Yang pertama, ketertarikan konsumen terhadap roti merek Sayur Roti adalah didasari oleh motivasi keinginan untuk membeli variasi roti sesuai dengan seleranya. Kedua, pengetahuan konsumen tentang roti merek Sayur Roti bersumber karena peran iklan TV dan jinglenya yang mampu membuat mereka tertarik untuk mencoba. Yang ketiga, sebelum beli mereka lebih cenderung merasa kemasan roti. Nah, keempat, ketersediaan roti merek Sayur Roti di minimarket dan warung kecil sehingga mengarahkan akses masyarakat terhadap produk tersebut menjadi sangat mudah. Kelima, setelah membeli, perasaan puas mendominasi dan kuat oleh pembelian roti merek Sayur Roti jenis lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sih, recordmu berhenti ya?